Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah siap ya untuk menerima pembelajaran dari saya? Siap. Kalau gitu sekarang tolong dipimpin untuk berdoa. Yang bertugas pada hari ini silakan untuk memimpin doanya. Mulai pelajaran panggilan kita berdoa. Al-Fatihah. Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran, saya absen dulu ya. Mudah-mudahan pada hari ini anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Abu Yazid Al-Bastami, Ahmad Wafarul Mukmini, Alvin Lima, Alfredo Trikudaha, Rizky Surya Darmawan, Salis Nur Azizah. Demikian absennya pada hari ini, alhamdulillah yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kita satu orang ya. Mudah-mudahan yang tidak bisa mengikuti pembelajaran kali ini segera diberi kesehatan dan amin. Untuk selanjutnya marilah kita pembelajaran berikutnya. Siap anak-anak? Siap. Nomor 1. Ya. Sebelum Islam hadir di kota Madinah, agama yang dianut penduduk Madinah apa? Bu. Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Ya. Yang kedua, kondisi politik Madinah juga memiliki kemiripan dengan Mekah. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung suku yang kuat. Kenapa kok seperti itu? Satu sama lain Bu. Berperang antara satu dengan yang lainnya. Itu ya. Yang lain barangkali ada yang nambahin? Ya, nggak ada? Akhirnya yaitu apa pembinaan Rasulullah setelah datang di Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut? Mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, menyusupi agama benar. Itu ya. Jadi itu adalah peran atau yang dilaksanakan oleh Rasulullah setelah hadir di kota Madinah. Ya, itu. Jadi kita rangkum sedikit yaitu bahwa Rasulullah hadir ketika di Madinah itu yang beliau lakukan yaitu pertama mendirikan masjid, yang kedua mempersatukan kaum Aus dan Khazraj, yang ketiga yaitu memberikan tauladan-tauladan yang baik kepada masyarakat Madinah. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sekarang kita akan mempelajari perjuangan Rasulullah di Madinah atau perjuangan Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy. Mari kita lihat yang ada di samping kita ini sudah saya rangkum dan sudah saya perjelas di situ. Mungkin sampai bisa membacanya yang telah saya berikan tadi. Silakan dibaca sebentar. Sebelum kita berlanjut untuk mempelajari perjuangan Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy, kita akan membacakan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari. Ya. Setelah kita mengikuti pembelajaran dengan model problem solving dan pendekatan saintifik diharapkan yaitu 1. Peserta didik mampu menunjukkan sikap taat beribadah seperti yang telah ditauladankan oleh Rasulullah. Yang kedua,
peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin dalam berjuang untuk mencapai kemajuan yang diinginkan. Ya, jadi peserta didik mampu menunjukkan perilaku ya disiplin dalam berjuang untuk mencapai kemajuan yang diinginkan. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan secara singkat tentang jadwal Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy. Ya. Yang keempat, peserta didik mampu membandingkan kondisi masyarakat Madinah yang dahulu dengan Madinah yang sekarang atau di dalam kehidupan sehari-hari kita yang berada di sini, terutama di Mandalapan Jombang. Yang terakhir yaitu mampu bercerita secara singkat tentang wafatnya Rasulullah. Itu adalah pencapaian indikator kita dalam pembelajaran ini. Untuk selanjutnya ya, setelah kita sudah tahu tadi ya beberapa bagian, beberapa macam yang akan kita pelajari dan yang sudah sampai pelajari, kita akan langsung itu ke materi inti perjuangan Rasulullah menghadapi kaum kafir Quraisy. Coba kita lihat di depan ini ya, itu ada itu ada kegiatan inti yaitu guru menyajikan gambar dan teks yang berhubungan dengan latar belakang munculnya perjuangan Rasulullah yang muncul melihat jumlah kaum muslimin semakin berkembang di Madinah membuat kaum kafir Quraisy marah dan semakin menjadi-jadi dalam menekan umat Islam di Mekah. Umat Islam diancam dan dikucilkan dalam setiap kegiatan di Madinah. Kaum Quraisy menggunakan sekutunya untuk selalu menghalangi dan menghasut peziarah ya, yang datang ke Mekah untuk membenci Rasulullah. Ya. Terus sejak hijrah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun Rasulullah dan para sahabatnya berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan tidak pernah putus asa. Sehubungan dengan itu turunlah wahyu yang memperoleh bahwa umat Islam untuk mempertahankan diri dari kaum Quraisy dan sekutunya yaitu Yahudi. Seperti dalam surat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39. Itu ya. Terus kemudian sekarang kita lanjut ke peristiwa Badar. Peristiwa Badar. Gambar ilustrasi ini diambil atau ditangkapkan pada tanggal atau bulan Ramadan. Ya. Peristiwa Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini terjadi di sumber mata air milik seorang bernama Badar. Oleh karena itu peristiwa tersebut dinamakan perang Badar. Sebab utamanya terjadi perang Badar karena kaum Quraisy telah mengusir kaum muslimin yang berada di Mekah. Itu. Terus yang selanjutnya ya, peristiwa di bawah ini diawali ketika Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa kabilah pedagang Quraisy akan pulang dari Syria melalui Madinah. Menanggapi kabar tersebut, Nabi Muhammad menyiapkan pasukan Islam sebanyak 314 orang yang menyergap kabilah pedagang tersebut. Adapun tujuan penyergapan ini terjadi untuk mengambil barang-barang bawaan kabilah tersebut karena merupakan barang rampasan kaum muslimin sebelum mereka hijrah ke Madinah. Ya. Dan selanjutnya yaitu dalam pertempuran Badar tersebut sangat membawa dampak yang sangat positif bagi kaum muslimin. Adapun dampak tersebut adalah 1. Menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab, sehingga banyak di antara mereka yang dengan sukarela masuk agama Islam.
Yang kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan keberadaan agama Islam dan janji-janji Allah. Ya. Karena itu mereka selalu siap menghadapi serangan musuh demi membela kebenaran ajaran Islam. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu kegagalan pasukan kafir Quraisy yang besar jumlahnya menyebabkan mereka semakin gentar dan khawatir apabila berhadapan dengan pasukan Islam. Itu adalah ketika peristiwa perang Badar. Padahal ya jumlahnya itu lebih sedikit daripada kaum kafir, tetapi kemenangan berada di pihak umat Islam. Kenapa? Karena kecerdikan Rasulullah ya. Pada masa itu yang membuat kafir itu justru orang Yahudi ya, dipercaya, sangat dipercaya, sehingga orang tersebut mempunyai gagasan, mempunyai trik yaitu yang sangat bagus, sehingga umat Islam mengalami kemenangan. Setelah saya jelaskan tadi ada perang Badar, sekarang kita akan menjelaskan tentang perang Uhud. Nah, untuk perang Uhud saya minta dari siswa untuk membacakan atau untuk merangkumnya tadi yang sudah sampai kerjakan. Silakan untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Umi, yakni perang Uhud. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah, bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi di perbukitan bernama Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Sebab utama terjadinya peristiwa ini adalah kekalahan yang diderita oleh kaum kafir Quraisy di perang Badar yang merupakan pukulan hebat yang dirasakan oleh Quraisy. Peperangan kedua yang terjadi setelah perang Badar adalah perang Uhud. Abu Sufyan mengumpulkan pasukan Quraisy berkekuatan 3.000 orang yang terdiri dari orang-orang Quraisy, Arab Tihamah, Kinana, Bani Al-Harithah, Bani Al-Haun, dan Bani Al-Mustawid. Sementara pasukan Muslim mempersiapkan 1.000 orang. Namun baru saja berangkat untuk menghadapi pasukan Quraisy, seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya keluar dari pasukan Islam. Dalam perang ini, Rasulullah SAW mengatur strategi untuk pasukan pemanah di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir ditempatkan di atas bukit Uhud guna menghalau pasukan musuh. Pada peperangan ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hal tersebut dikarenakan mereka telah mengabaikan perintah Rasulullah SAW dan tidak mematuhi strategi yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Akibatnya, jumlah pasukan muslim yang meninggal sekitar 70 orang. Salah seorang di antaranya adalah Hamzah paman Rasulullah SAW. Sementara kafir Quraisy berjumlah 23 orang. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yaitu selanjutnya membacakan hasil resumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang peristiwa Badar. Lanjutan dari kenangan kita. Peristiwa Badar atau Ahzab. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau Maret 627 Masehi dan sesuai namanya yaitu Ahzab yang artinya gabungan dari golongan, yaitu golongan yang berkumpul dengan tujuan menumpas Islam dan kaum muslimin dari kaum kafir Quraisy tersebut berjumlah 10.000 pasukan di Madinah dari berbagai penjuru dan pemukimannya. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh rasa dendam Bani Nadir terhadap Rasulullah SAW.
timur di kawasan utara kota Madinah. Lalu pasukan Islam yang berjumlah sekitar 3.000 orang juga telah disiapkan oleh Zaid bin Harisah sebagai pembawa bendera Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pembawa bendera Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bin Mas'ud untuk melaksanakan strategi guna memecah belah kekuatan musuh, yaitu menyerang untuk membela diri atau ad-difa'ul hujumi. Strategi ini berhasil hingga pasukan kafir Quraisy dengan Bani Quraisyah dari Yahudi bermusuhan dalam barisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pertolongan kepada pasukan Islam dengan memutus angin dan badai yang besar untuk memporak-porandakan pasukan kafir. Akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh pasukan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu Fathu Makkah. Di situ ada yaitu perjanjian Hudaybiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman kita tentang peristiwa pembebasan kota Mekah, Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya pembebasan kota Mekah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun Hijriah atau Januari 630 Masehi. Rasulullah SAW memutuskan membebaskan kota Mekah dari sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah adalah kaum kafir Quraisy telah mengkhianati Hudaybiyah. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Ramadan, Nabi Muhammad SAW berangkat dengan membuat seribu kaum muslimin menuju Mekah. Kaum muslimin memasuki kota Mekah tanpa terjadi peperangan, di mana kaum kafir Quraisy menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena berbagai sebab. Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orangnya. Setelah berhasil memasuki kota Mekah, Rasulullah menugaskan kepada Abu Sufyan untuk membacakan maklumat yang isinya sebagai berikut. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya berarti aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi yang terakhir yaitu wafatnya. Silakan untuk dibacakan ya depan untuk membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami di kelompok 4 yaitu tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari pada akhir bulan Syawal tahun 10 Hijriah sekembalinya dari makam Al-Baqiul Bosbah dan sampai di rumah Sayyidina Aisyah, Rasulullah merasa sakit kepala dan semakin lama semakin berat. Untuk menggantikannya menjadi imam sholat Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar. Meskipun Sayyidina Aisyah menghalangi dengan khawatir para sahabat yang lain tidak menyetujui, namun tak seseorang pun yang menghalangi dan alhamdulillah perintah Rasulullah SAW dilaksanakan dengan baik. Kaum muslimin masih belum percaya ketika mendengar berita bahwa Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi sepulang dari masjid dan tiba di rumah Aisyah. Tenaga Rasulullah SAW telah habis dan akhirnya beliau wafat di atas pangkuan Aisyah. Melihat wafatnya Rasulullah SAW, segera Aisyah keluar rumah dan memberitahukan kepada kaum muslimin sehingga berkumpullah kaum muslimin di sekitar rumah Aisyah. Mereka bingung dan cemas menghadapi kenyataan bahwa Rasulullah SAW yang mereka cintai telah berpulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tetapi mohon maaf ya Nana ya, ada satu ketinggalan materi yaitu tentang perjanjian Hudaibiyah. Ya. Perjanjian Hudaibiyah ini adalah ya, setelah 6 tahun lamanya kaum muslimin tidak mengunjungi Mekah untuk memastikan atau melakukan umroh, rasa rindu pun datang dan hal itu pun diketahui oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun mengizinkan untuk perjalanan ke Mekah. Saat itu berangkatlah 1.000 orang bersama Rasulullah. Setibanya di kota Asfan, Rasulullah mendapatkan kabar bahwa kaum Quraisy telah menyiapkan pasukan dengan jumlah 200. 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid guna menghadang rombongan kaum muslimin yang akan ke Mekah. Akhirnya Rasulullah mengalihkan perjalanan melalui desa Hudaibiyah dan beristirahat di sana. Kemudian datanglah utusan dari Quraisy bernama Budail, ya, namanya Budail bin Warqah, untuk menanyakan maksud kedatangan Rasulullah ke Mekah. Kemudian oleh Rasulullah dijawab untuk melakukan umroh, bukan untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Bahkan orang-orang Quraisy itu memerintah 3 orang. Ya, 1 orang menanyakan hal yang sama dan Rasulullah pun jawabnya juga sama, karena memang tujuan adalah ke Mekah itu adalah untuk berumroh ya pada masa itu. Nah, terus kemudian selanjutnya yaitu mereka bisa mengizinkan atau membiarkan orang-orang muslim untuk melakukan perjalanan dengan perjanjian, yaitu 1, diadakan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang kedua, apabila seorang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, segera ditolak oleh kaum muslimin. Ini ya. Terus yang ketiga, kaum Quraisy tidak menolak ya muslim yang kembali kepada mereka. Jadi mereka tidak menolak orang yang akan kembali kepada kafir Quraisy. Tapi kalau orang-orang Islam yang mau masuk ke orang-orang Quraisy yang mau masuk ke Islam itu harus izin dengan orang tuanya atau walinya. Itu yang menjadi nakal sekali terhadap kafir Quraisy terhadap orang Islam. Yang keempat, barang siapa yang tidak membuat perjanjian dengan Rasulullah diperbolehkan. Begitu juga siapa yang hendak membuat perjanjian dengan kafir Quraisy diperbolehkan. Yang kelima, umat Islam tidak berhaji pada tahun 628 Masehi. Umat Islam diperbolehkan haji pada tahun berikutnya yaitu 629 Masehi. Perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar untuk diserahkan kepada kedua belah pihak. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr, dan dari pihak kaum muslim ditandatangani oleh Rasulullah. Perjanjian ini sepintas kayaknya mengikat atau merugikan umat Islam, tetapi pada kenyataannya membawa hikmah yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk mensiarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Demikian ya. Itu tadi uraian atau istilahnya itu rangkuman yang telah sampean perbuat, yang sampai bikin selama sambilan mempelajari di pembelajaran di angkatan ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah setelah kita menghasilkan rangkuman-rangkuman dari anak-anak yang sangat kerjakan itu, kita akan melakukan yaitu rangkuman ya. Untuk rangkuman tersebut
tolong sampai bacakan nomor 1, 2, dan 3. Silakan untuk yang kebagian merangkum atau yang bisa merangkumnya. Silakan. Pokok-pokok isi piagam Madinah dapat disimpulkan antara lain: 1. Kaum muslimin dan Yahudi akan hidup berdampingan dan bebas menjalankan agamanya masing-masing. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, yang lain wajib membantu. 3. Apabila terjadi perselisihan antara keduanya, penyelesaian diserahkan kepada Nabi Muhammad selaku pemimpin tertinggi di Madinah. Sekarang rangkuman yang terakhir. Silakan. Ya Bu, nomor 4. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juli 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Yang tadi ya, kita sudah menghasilkan beberapa rangkuman yang telah kita bahas, yaitu kita ulang kembali, yaitu pokok isi piagam Madinah dapat disimpulkan antara lain yaitu A. Kaum muslimin dan Yahudi akan hidup berdampingan, ya, akan hidup berdampingan. Yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka pihak yang lain harus membantu. Ya, itu adalah kesepakatan atau piagam Madinah. Terus yang ketiga, apabila terjadi perselisihan, maka kita harus kembalinya itu kepada Rasulullah untuk menyelesaikannya. Itu ya, yang itu adalah hasil rangkuman sampean yang pertama. Untuk yang kedua, pada tahun 2 Hijriah pula beliau berhaji wada. Itu adalah haji yang terakhir. Ya, beliau di situ juga setelah mendapatkan wahyu yang terakhir, yaitu dengan surat An-Nasr. An-Nasr pirek bunyinya. Itu adalah sebagai wahyu yang terakhir diterima oleh Rasulullah sebagai penutup, ya, sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, setelah itu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sesuai hari kelahirannya, ya, itu harinya sama hari Senin, ya, wafatlah Rasulullah di tahun ke-11 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Itu adalah akhir masa Rasulullah, kemudian sebagai nabi yang terakhir pula untuk umat manusia, untuk kita semua, terutama untuk umat Islam. Semoga dengan pembelajaran ini kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum berakhir, saya akan mengadakan kuis, ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan sampean jawab, ya, karena kita memakai pembelajaran kuisis itu nanti sebagai bahan pertimbangan saya untuk melengkapi ujian CPR atau PPG, ya. Tolong dipersiapkan. Saya akan bertanya, yaitu sebelum Islam datang di kota Madinah, terdapat dua golongan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Golongan yang pertama berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi. Kedua yang berasal dari selatan, yaitu suku-suku Arab. Suku yang senantiasa bermusuhan sebelum kedatangan Rasulullah di Madinah adalah siapa yang bisa jawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus. Oke, siap tuh. Ini pertanyaan kedua. Salah satu sahabat Nabi yang menggantikan tidur di tempat beliau saat hijrah
Madinah adalah Saya Bu. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, betul. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, atau bangunan apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah saat datang di Madinah? Saya Bu. Oke. Yang Kuba. Masjid Kuba. Nah, itu ya. Itu adalah bangunan-bangunan pertama kali dibangun ketika beliau datang ke Madinah. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima. Nah, yang kelima, berikut yang bukan termasuk isi dari piagam Madinah adalah. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Ayo cepat. Saya Bu. Ah, Semua umat Islam yang sejati akan memandang menghormati orang yang berbuat kejahatan dan akan melindunginya meskipun dia adalah saudara-saudaranya. Nah, itu ya. Jadi berikut yang bukan termasuk isi dari piagam Madinah adalah semua umat Islam yang sejati akan memandang menghormati orang yang berbuat kejahatan dan akan melindungi meskipun dia adalah saudara dekatnya. Di situ ada pertanyaannya ya. Jawaban dari isi piagam yaitu sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan dan kebebasan yang sama. Yang B, sekutu orang Yahudi Yahudi dan orang-orang Islam akan dihormati sebagai penyokong. Itu yang benar ya. Jadi orang yang bersalah akan dituntut dan dihukum. Itu adalah isi perjanjian. Yang keempat, orang Yahudi akan bergabung dengan umat Islam dalam mempertahankan kota Madinah. Ini adalah isi dari piagam Madinah. Pada tanggal 8 Hijriah terjadi peristiwa yang sangat penting dan menjadi sejarah Islam. Peristiwa tersebut adalah Peristiwa Fathul Mekah. peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan Mekah atau pembukaan kota Mekah. Selanjutnya yaitu berikut yang bukan termasuk isi dari perjanjian Hudaybiyah adalah Quraisy menolak orang Muslim yang kembali kepada mereka. Itu adalah jawaban yang benar. Ya. Jadi diadakan kegiatan senjata pada kedua belah pihak selama 10 tahun. Yang apabila ada orang kafir Quraisy masuk agama Islam tanpa seizin walinya, maka segera ditolak. Yang selanjutnya, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah diperbolehkan. Yang selanjutnya, umat Islam tidak berhaji pada tahun 628 dan akan berhaji pada tahun 629 Masehi. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor berikutnya, nggak tahu yang berapa ya. Pokoknya saya akan bertanya. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kehidupan bangsa Arab memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Hal tersebut karena hidupnya berpindah-pindah, makanya mempunyai solidaritas yang tinggi. Kenapa? Karena berpindah-pindah itu takutnya tidak diterima di masyarakat dan lain sebagainya. Terus yang pertanyaan yang terakhir, ya, pada tahun kelima dari kenabian Nabi Muhammad memerintah para sahabat untuk berhijrah termasuk Utsman bin Affan dan istrinya. Adapun tujuan hijrah tersebut adalah hijrah ke Habasyah. Nah, terima kasih. Dari pembelajaran awal hingga akhir sudah kita laksanakan. Semoga pembelajaran yang akan datang lebih seru lagi, lebih bermanfaat lagi, dan lebih anak-anak lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Amin. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang yaitu kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita akhiri, marilah kita pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan penutup ya, penutup untuk pada siang hari.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berguna, manfaat untuk kehidupan kita semua. Amin. Marilah kita tutup dengan bacaan Al-Quran. Al-Fatihah. Mari kita akhiri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan itu adalah merupakan kesalahan saya dan kemudian juga adalah milik Allah SWT. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.